Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita malam ini melanjutkan pengajian kita pada malam sebelumnya, yaitu kitab Mabadi Awaliyah, pada pembagian yang kedua, yaitu tentang qawaid fikih. Pada malam ini kita masuk kepada kaidah yang keempat. Mungkin bagi yang megang kitab bisa dibuka halaman 23. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatur rabi'atu, sebermula ini ialah kaidah yang keempat. Ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Ma la yushtaratu ta'arrudu, ma sebermula sesuatu, la yushtaratu yang tidak disyaratkan, at-ta'arrudu lahu akan menyinggung lahu baginya sesuatu jumlatan secara global, wala tafsilan dan juga tidak disyaratkan menyinggung-nyinggungnya itu secara terperinci, idza ayyanahu apabila menentukan ia orang, apabila mentakyin ia orang akannya sesuatu, wa akhta'a lalu salah, dan salah ia orang, lam yadurra niscaya tidak memberi mudarat. Ini hampir sama sebenarnya dengan kaidah yang kedua dan yang ketiga kemarin. Kaidah kedua kemarin kan membicarakan tentang sesuatu yang di sana diharuskan untuk mentakyin, lalu kita takyin tapi takyinnya salah, maka bisa menyebabkan ibadah kita batal. Kaidah yang ketiga kemarin, sesuatu yang disyaratkan kita menyebutnya, sesuatu yang disyaratkan kita menyinggungnya secara global, lalu ternyata kok kita takyin secara terperinci dan takyin kita itu salah, maka bisa memberi mudarat. Nah, sekarang kaidah yang keempat ini, sebuah ibadah atau amal yang di sana tidak disyaratkan, tidak diharuskan kita menyinggungnya baik secara global ataupun secara terperinci, tapi kita takyin, kita jelaskan, dan ternyata takyin kita salah, maka tidak apa-apa. Suatu ibadah, suatu amalan yang di sana tidak harus kita jelaskan, tidak harus kita takyin baik secara global ataupun secara terperinci. Kemudian ketika kita takyin dan takyinnya kita salah, maka itu tidak apa-apa. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Al-amthilah minha al-khata'u fi ta'yini makanis sholati. Al-khata'u salah fi ta'yini makanis sholati, pada mentakyin, pada menjelaskan tempat solat. Falau nawa sholata zuhri, oleh karena itu jikalau berniat seseorang akan salat zuhur fi Misra, pada Mesir, wa kana fi Makkah, sementara ada ia orang ialah di Mekah, lam tabtul salatuhu, niscaya tidak batal oleh solatnya orang. Li'anna niyata maujudatun, karena sungguhnya niat itu maujudatun, ialah ada. Wa ta'yinul makani, dan sebermula mentakyin makan, sebermula menjelaskan tempat, laisa lahu irtibatun
biniyatis sholati, tiadalah baginya ta'yinul makan, irtibatun ialah kaitan, biniyatis sholati dengan niat solat, jumlatan secara global, wala tafsilan dan juga tidak secara terperinci. Contoh pertama ini mengenai mentakyin makanus sholah, mentakyin tempat solat ketika kita mau solat. Jadi dalam solat itu kita tidak disyaratkan untuk mentakyin, untuk menjelaskan di mana kita solat. Jadi nggak disyaratkan baik secara global ataupun secara terperinci. Di dalam niat solat itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan kita untuk menjelaskan di mana kita solat. Oleh karena itu, karena tidak disyaratkan baik secara jumlatan ataupun tafsilan, ketika kita jelaskan ternyata salah, maka itu tidak apa-apa. Contohnya di sini seseorang sholat zuhur. Seseorang sholat zuhur, dia berniat sholatnya di Mesir. Usolli fardhu zuhuri fi Misra misalnya. Saya sholat zuhur di Mesir. Ternyata dia tidak berada di Mesir, tapi sedang berada di kota Mekah. Saat ditakyin tempat ternyata salah, maka gimana konsekuensi dengan sholatnya? Lam tabtul sholathu, karena maka sholat yang dia kerjakan tidak batal. Kenapa? Karena fi niyatis sholah, pada niat sholat, takyinul makan itu tidak disyaratkan. Tidak adanya pensyaratan untuk menjelaskan di mana kita sholat, baik secara jumlatan ataupun secara tafsilan. Oleh karena itu, kalaupun salah maka tidak apa-apa. Tapi berbeda ya, hati-hati, jangan bermain-main, itu syaratnya. Tahu kita misalnya di Pekanbaru misalnya, lu berniat usolli fardul isya'i fi Makkah misalnya, itu beda lagi konsekuensinya. Nah, ini konsekuensinya tidak sengaja misalnya atau tidak sadar. Nah, jadi jangan ada unsur main-main di sana. Itu syaratnya. Minha, contoh yang kedua, al khata'u fi ta'yini zamanin. Salah pada menentukan waktu. Tadi tempat, sekarang waktu. Falau nawa solat al-asri, oleh karena itu jikalau berniat seseorang akan solat asor, sebenarnya kalau Indonesia itu mungkin lebih tepat solat asor sebenarnya, bukan solat asar. Kan biasa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Mungkin kurang tepat kalau kita bahasakan dengan asar. Yang tepatnya adalah asor. Tapi tidak apa-apa lah ya. Tenang ya. Penting tahu maksudnya apa. Tapi kayaknya lebih tepat itu dibaca asor Indonesianya, bukan asar. Seseorang berniat sholat asor yaumal khomisi, pada hari Kamis, fabana yaumal jumu'ati, maka ternyata pada hari Jumat. Lam tabtul sholatuhu, niscaya tidak batal oleh sholatnya orang. Sama seperti tadi. Jadi dalam niat sholat, dalam sholat itu tidak disyaratkan kita mentakyin tempat, tidak disyaratkan kita menjelaskan waktu, tidak disyaratkan kita menjelaskan kapan kita sholat, baik itu secara jumlah ataupun secara tafsil. Oleh karena itu, karena tidak ada pensyaratan baik secara jumlah ataupun tafsil, kalau kita takyin, ternyata takyin kita itu salah, maka tidak menyebabkan sholat kita batal. Contoh terakhir, al-khata'u fi ta'yinil imami man yusalli khalfahu. Salah pada mentakyinnya imam, ini imamnya menjadi fa'il ya. Jadi ini idhofah ila fa'il. Fi ta'yinil imami, pada mentakyinnya imam. Mentakyin apa imam itu? Man, akan orang, yusalli khalfahu, yang solat ia orang, khalfahu, di belakang imam. Falau nawa imaman, maka jikalau berniat ia orang, seseorang, imaman an Zaidin, akan menjadi imam dari Zaid,
Fabana Umaro, maka ternyata bukan Zaid yang jadi makmum tapi Umar. Lam yadurra, niscaya tidak memberi mudarat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya pekerjaan, kalau di Jawa li'annahu, karena sesungguhnya sya'an, sama aja. Ini artinya domir hu itu adalah domir sya'an. Li'annahu, karena sesungguhnya pekerjaan, la yushtaratu, ialah tidak disyaratkan, alal imami, atas imam, tidak disyaratkan ta'yinul ma'mumi, akan mentakyin makmum, akan menjelaskan makmum, wala niyatul imamati, dan juga tidak disyaratkan niat menjadi imam. Contoh yang ketiga ini adalah kasus imam dan makmum. Jadi konsepnya imam itu tidak wajib berniat menjadi imam. Seorang imam, dia tidak wajib berniat menjadi imam. Beda dengan makmum. Kalau makmum, maka dia wajib berniat menjadi makmum. Nah, karena seorang imam tidak wajib dia berniat menjadi imam secara garis besar, dan juga dia tidak harus berniat menjadi imam secara terperinci. Terperinci ini artinya dia berniat dia menjadi imam dari si A misalnya. Kalau contoh sini dia berniat menjadi imam dari Zaid. Kata imam itu, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam dari Zaid. Jadi dia takyin bahwa dia itu statusnya imam dari makmum yang bernama Zaid. Ternyata makmumnya bukan Zaid tapi Umar. Maka kalau seperti itu sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena konsepnya seorang imam itu tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam. Jadi kalau ada jamaah makmumnya berniat menjadi makmum, imam yang di depan tidak berniat menjadi imam, apakah jamaahnya sah? Sah. Tetapi imam, karena dia tidak berniat menjadi imam, maka dia tidak mendapat pahala jamaah. Ini dibedakan ya, dibedakan antara hal-hal yang menyebabkan jamaah batal dan hal-hal yang menyebabkan fadilah jamaah yang batal. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat di FB ya, saya lihat itu ada seorang ustadz yang ditanya bagaimana hukumnya jamaah ketika dalam kondisi sekarang ini, kondisi masa wabah corona ini. Karena di beberapa tempat saf jamaah itu renggang, jadi tidak rapat tapi renggang. Nah, ustadz tersebut menjawab, dia berfatwa ikut fatwa dari gurunya katanya. Kata ustadz itu, sholat seperti itu menyebabkan jamaahnya batal. Mungkin perlu dicek lagi ya, saya kurang tahu apakah mungkin saya kurang baca, tapi kok saya belum pernah ketemu sholat yang renggang itu, safnya renggang, bisa menyebabkan jamaah batal. Jadi hati-hati ya, karena terlebih saya lihat ustadz itu ya lumayan banyak orang yang mendengar. Jadi hati-hati. Jadi kita kalau seandainya mungkin kita belum tahu dalam masalah sesuatu, merujuklah kepada sebagusnya merujuk kepada kitab-kitab muktabaroh. Kalau tidak ya berarti merujuk kepada guru-guru yang memang sanad keilmuannya terpercaya. Jadi hati-hati dalam berfatwa. Jadi kembali lagi ke sini, jadi seorang imam itu tidak wajib berniat menjadi imam. Kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka jamaah makmumnya tetap sah, tapi imam tersebut tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Alasannya karena dia tidak berniat menjadi imam. Lalu gimana kalau makmum? Kalau makmum itu wajib hukumnya berniat menjadi makmum. Seandainya makmum tersebut tidak berniat menjadi makmum, lalu ternyata dia ikut kepada imam, ikut kepada seseorang,
maka solatnya batal. Makanya beda. Jadi beda statusnya, beda hukum niat antara imam dan makmum. Kalau imam itu harus berniat menjadi imam, dan kalau makmum tidak wajib terbalik. Kalau imam itu tidak harus berniat menjadi imam, kalau makmum harus berniat menjadi makmum. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Sebermula tujuan dari lafaz ala niyatil lafzi ialah sesuai, ialah berdasarkan atas niat orang yang melafazkan. Tujuan dari ucapan yang dikeluarkan dari lisan itu tergantung dari niat orang yang mengucapkan. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha ialah diantara amthilah. Lau kana ismu zaujatihi au amatihi taliqan au hurratan. Jikalau ada nama istrinya seseorang, au amatihi atau nama budak seseorang, namanya taliqan ialah talik, au hurratan atau hurrah. Faqala, lalu berkata ia orang, ya talik, ya taliku, wahai talik, ya hurrah. Fa in kusida bihi tolaku, bisa kusida bihi tolaku, bisa kosoda bihi tolako. Fa in kusida bihi, jikalau dimaksudkan bihi dengan qaul, at-tolaku akan tolak, awil itku atau memerdekakan, hasola niscaya tercapai keduanya tolak atau memerdekakan. Awin nida'a atau bermaksud untuk kalau dibaca tolaku berarti tadi dibaca nida'u ya. Awin nida'u atau tujuannya adalah untuk memanggil saja, fala maka tidak. Kasus pertama, seseorang, ini satu contoh, ini ada dua kasus ya, kasus berbeda. Pertama, ada seseorang yang kebetulan nama istrinya Tolik. Nama istrinya Tolik. Tolik itu kan kalau diartikan perempuan yang tertolak. Nama istri seorang Tolik. Lalu dia dipanggil istrinya, ya Tolik. Lalu muncul pertanyaan, status istrinya ini apa? Apakah istrinya ini tertolak atau tidak? Nah, muncul kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Istrinya itu berstatus perempuan yang tertolak atau tidak tergantung niat dari sang suami. Kalau suami berniat memanggil ya tolik adalah memang ingin mentolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau dia mengatakan ya tolik bukan karena tujuannya mentolak, tapi memang nama istrinya itu kebetulan tolik saja, maka tolak istrinya itu tidak jatuh. Tapi janganlah sampai memberi nama anak toliknya ya, kasihan. Anak perempuan dikasih nama tolik, meskipun cuma nama itu berharga. Terbukti bahwa Nabi banyak mengubah nama para sahabat yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan Islam. Bahkan dalam riwayat hadis, Nabi memberi nama benda-benda yang ia punya. Pedang beliau dikasih nama, bahkan hewan beliau kasih nama. Makanya ba'dul ulama mengatakan sunnah bagi kita ittiba bir rasul, ikut Nabi, sunnah bagi kita memberi nama benda-benda kita. Tapi syaratnya satu, jangan sampai lupa. Karena pengalaman pribadi saya waktu mondok dulu, jadi semua benda dikasih nama. Pena ini namanya ini, pena ini namanya ini, pensil ini namanya ini, punya nama. Niat ittiba bir rasul. Ternyata besok paginya, karena saking banyaknya nama, lupa. Ambil pena ini, mau manggil namanya, siapalah nama pena ini ya. Terpaksa. Sayangnya satu, penanya tidak bisa bicara. Jadi rencana mau nanya, pena, nama kamu siapa pena? Saya nggak bisa ngomong kan. Jadi silakan ngasih nama, itu sunnah ya, sunnah. Jadi biasanya anak-anak yang ngasih nama itu. Bonekanya ininya, tapi enggak ya, bagi kita pun dewasa tetap disunnahkan, dianjurkan kita ittiba
karena kita berniat ittiba Nabi, ikut Nabi, kita dianjurkan memberi nama benda yang kita punya. Nah, jadi apa nih tadi masalah apa? Oh, masalah nama ya. Masalah nama. Jadi kalau besok punya anak, kasih nama bagus. Kalau pesan dari guru Al-Fakir, guru kami di Jawa, kalau laki-laki, berilah anak nama diawali dengan nama Nabi. Muhammad kah, Ahmad. Tapi kalau kata guru kami, sebisa mungkin jangan jadikan Muhammad atau Ahmad itu jadikan panggilan. Bukannya kenapa? Bukan yang tak boleh. Boleh sebenarnya. Cuman khawatir nanti ketika namanya anak-anak ya, anaknya nakal misalnya atau agak-agak bandel dikit, kita nggak sopan menyebut nama Muhammad itu. Misalnya namanya Muhammad, nama anaknya Muhammad. Lalu misalnya nakal, lu panggil, Mat, kamu nih Mat nakal kali Mat. Jadi kan meskipun tujuan kita ke anak ini, tapi kalau dalam ba'dul ulama, terutama ulama-ulama sufi ya, itu nggak suka, nggak senang. Kenapa? Karena gimana pun Muhammad itu adalah nama dari Nabi kita. Jadi takut su'ul adab kepada Nabi. Jadi beri nama Nabi, beri nama anak kita diawali dengan Muhammad, tapi tidak menjadikan itu sebagai nama panggilan. Kalau dari guru kami, kami kan Muhammad Ikhwan Dhuhri misalnya. Tapi panggilannya bukan Muhammad. Ya silakan. Jangan kebalik, apalagi nama anak laki-laki dikasih nama perempuan, anak perempuan dikasih nama laki-laki. Mentang-mentang ada tamar buto dibilang itu nama perempuan. Nah, ini orang Indonesia nih, orang Indonesia. Jadi mentang-mentang ada tamar buto baru belajar nahwu sorof nih. Tamar buto ini berarti ini perempuan ini. Jadi nama yang aturannya dulu itu nama laki-laki dikasih untuk nama perempuan. Kayak Sayyidina Tolha, Maisaro yang banyak. Maisaro nama yang populer di Indonesia untuk nama seorang perempuan. Padahal dulu Maisaro itu adalah nama seorang laki-laki. Hati-hati aja ya. Jadi kalau mau ngasih nama, tanya sama gurunya, sama ustadznya, abuya, sama kiainya yang tahu nahwu sorof dan paham bahasa Arab, itu utamanya. Kepengen kali pakai bahasa Arab tapi yang maknanya jelek, atau namanya pengennya bagus cuman salah tulis. Salah satu sahabat santri namanya adalah Khairun. Khairun, padahal sebenarnya itu ingin memberi nama Khairun, Khairun, tapi ternyata namanya dikasih nama Khairun. Itu meskipun satu huruf K saja, cuman maknanya berbeda. Khairun itu nama apa? Sebaik-baik, yang paling baik. Tapi kalau Khairun artinya apa Khairun? Bingung, tidak jelas, mutar. Jadi hati-hati ya. Jadi nama itu adalah doa. Jadi memberi nama anak, teman, siapapun itu, keponakan, sepupu, sebisa mungkin nama yang punya makna. Di samping dia itu adalah nama dia dan juga bisa menjadi doa untuk dia. Dah lanjut melebar pembahasannya ini. Minha, contoh yang kedua di antara amsilah, lau karrara lafzat talaqi thalasan, jikalau mengulang seseorang akan lafaz talak salasan 3 kali bil adfin dengan tanpa huruf ataf. Fa in qasada bil isti'nafa, maka jika bermaksud ia orang dengannya takrir, dengannya mengulang-ulang lafaz tolak, bermaksud al isti'nafa akan isti'naf, akan memulai baru, memulai kata baru, waqa'a tsalatsa, niscaya terjadi ia tolak akan 3. Niscaya terjadi, atau waqa'a salasu bisa. Niscaya terjadi oleh 3. Artinya apa? Jadi terjadi 3 kali tolak. Awit takidu, atau terjadi takkid. Awit takkida, atau bermaksud taukid, menguatkan. Fawahidatun, maka ialah 1. Seseorang mengatakan kepada istrinya, Zaid mengatakan kepada istrinya, tolak tuki misalnya, bila adfin dengan tanpa huruf ataf. Ingat ya catatannya, tanpa huruf ataf. Tolak tuki misalnya. Lalu apakah istrinya ini tertolak 1 ataukah jatuh tolak 3?
Tergantung niat suaminya. Kalau niat suaminya itu mengatakan tolak tuki 3 kali itu adalah istiqnaf, tolak tuki pertama, tolak tuki kedua, istiqnaf berniat untuk mengulang yang baru, lalu ketika yang ketiga tolak tuki juga berniat untuk mengulang yang ketiga kalinya, tolak tuki 3 kali diulang, dan niatnya itu memang bukan untuk menguatkan kata yang pertama, maka jatuh tolak 3. Tolak tuki. Niatnya itu bukan untuk mengulang, tapi memang tolak tuki pertama ingin menjatuhkan tolak pertama, yang kedua ingin kedua, ketiga yang ketiga. Kalau tujuannya seperti itu, niatnya seperti itu, maka tolaknya bisa jatuh 3. Tapi kalau niatnya cuma taukid saja, kamu kok 3 kali? Ya, biar taukid, biar dia biar isi saya itu tahu kalau saya ini serius ingin mentolak dia. Tapi tetap niatnya ingin hanya mentolak 1 kali. Maka yang jatuh tolak kepada istrinya hanya tolak 1, bukan tolak 3. Ala niyatil lafis, sesuai dengan niat orang yang mengucapkan. Minha, diantaranya contoh, lau qala fi sholati, jikalau berkata seseorang pada solat, binazmil qur'ani, dengan susunan Al-Quran, walam yaksid, dan tidak bermaksud ia orang siwahu, selain Quran, fawadihun, maka ialah jelas. Wa in qasada bi tafhima faqad, maka dan jika bermaksud ia orang dengannya bacaan binazmil Quran, at-tafhima, akan memberi paham, faqad saja, batalat, niscaya batal ia solat. Wa in qasadahuma ma'an, dan jika bermaksud ia orang akan keduanya artinya bermaksud qiraatul Quran dan bermaksud tafhim, lam tabtul, niscaya tidak batal ia solat. Wa in utliko, dan jika dimutlakkan, fal asahu, maka sebermula pendapat asah, al butlanu, ialah batal. Nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin. Ayat yang kedua contohnya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini contohnya. Yang ketiga ini adalah seseorang yang di dalam solat, dia mengerjakan solat, lalu dia ketika membaca surah, membaca ayat pendek, ayat yang di sana mungkin bisa dikatakan bisa ada 2 kemungkinan alasan dia membaca itu. Misalnya seseorang sholat, lalu ternyata ada keluarganya yang ngetok pintu, Assalamualaikum misalnya. Lalu pas ketika itu dia membaca surat pendek, lalu dibacanya udkhuluha bisalamin aminin. Kan kalau diartikan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan jadi seolah-olah dia mengatakan itu ada 2 kemungkinan. Apakah tujuan dia membaca itu memang niatnya membaca kesunahan dalam solat, yaitu membaca surah-surah pendek, membaca ayat Quran, atau yang kedua, dia membaca itu dengan maksud, dengan tujuan mempersilahkan orang yang baru datang tadi untuk masuk ke dalam rumah. Bagaimana? Maka tergantung niat dari orang yang mengucapkan. Kalau dia tujuan mengucapkan itu adalah untuk membaca kesunahan dalam solat, maka fawadihun, kata jelas. Jelas apa? Jelas solatnya tidak apa-apa, jelas sah solatnya. Nah, terus kalau tujuannya untuk tafhim, jadi tujuan untuk itu adalah semata-mata untuk menyuruh orang yang baru masuk tadi, orang yang baru datang tadi masuk ke dalam rumah. Kalau tujuan seperti itu gimana? Maka sholatnya batal. Tuh, kalau tujuannya semata-mata untuk baca Quran, qiraatul Quran, fawadihun, jelas. Kalau tujuannya adalah untuk tafhim, memberi pemahaman kepada orang yang, kalau contoh ini adalah orang yang baru datang, maka sholatnya batal. Kalau niatnya 2, jadi dia berniat untuk apa? Dia berniat untuk qiraatul Quran, qiraatul surah fil Quran, sekaligus untuk tafhim. Maka bagaimana? Maka khilaf ulama di sana.
maka solatnya tidak batal. Mohon maaf, maka solatnya tidak batal. Tapi kalau dimutlakkannya tidak niatkan apa-apa, maka baru di sana ada khilaf dari ulama. Ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan sah. Tapi pendapat yang as-shah, yang paling sahih mengatakan kalau tanpa ada niat apapun, maka solatnya menjadi batal. Minha idza aqaban niyata bil masyiah, apabila mengiringi seseorang akan niat dengan masyiah. Apa masyiah itu? Insyaallah. Masyiah itu adalah bacaan insyaallah. Fa inna wa ta'liqu, maka jika berniat seseorang akan ta'liq, batalat, niscaya batal ia salat. Awit tabarruka, atau berniat tabarruk, fala, maka tidak batal. Au utliqat, atau dimutlakkan niatnya itu. Fa'asohuhuma, maka bermula yang paling asoh, batalat, ialah batal. Yang kedua, contoh yang terakhir adalah ketika seseorang solat berniat, tapi niatnya itu dia diakhiri dengan insyaallah. Sholli fardhu dzuhri 4 rakaat insyaallah, misalnya. Insyaallah taala. Apakah sah solatnya? Tengok dulu. Kalau seandainya tujuan dia mengatakan masyiah itu adalah untuk ta'liq itu artinya menggantungkan. Jadi misalnya ta'liq itu saya mau puasa besok jika hujan. Saya puasa besok pagi jika hujan. Ini ta'liq. Jadi puasanya saya dalam contoh itu ditaklik, digantungkan dengan kejadian hujan. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau contoh di sini berarti dia berniat sesuatu. Anggaplah contohnya kita buat solat. Jadi contohnya solat, dia berniat melakukan solat, tapi dia mengatakan insyaallah, dan niatnya memang mentaklik, bukan tabarruk. Kalau niatnya mentaklik, maka solatnya batal. Kenapa kok batal? Karena syarat di dalam niat solat itu harus ada yang namanya al-jazmu. Nah, jazmu itu adalah pasti. Harus benar-benar kita pasti, harus kita memang mantap niat kita untuk mengerjakan solat. Tapi kalau tidak yakin, maka solatnya tidak sah. Jangan itu lagi. Kita dalam solat, misalnya sedang solat, lalu kita ragu, batalkan nggak ya? Maka ada keraguan seperti itu saja, solat kita batal. Kenapa kok batal? Karena di sana menunjukkan tidak adanya kemantapan di dalam berniat. Nah, jadi hati-hati. Nah, di awal saja nggak boleh, maka di pertengahan sholat juga tidak boleh. Jadi niat kita harus mantap. Tapi kalau mengatakan insya Allah, hanya tabarruk saja, mencari barokah saja, tabarukan dengan insya Allah, maka sholatnya tetap sah maka sholatnya tetap sah. Kalau dia dimutlakkan gimana? Mutlak artinya apa? Tidak ada niat ta'liq dan tidak ada niat tabarruk, maka yang pendapat as-shah, sholatnya itu menjadi batal, sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Kalau seandainya agak terlalu cepat ngomongnya dan masih ada muskil, mungkin bisa kita diskusikan, bisa di chat atau di kolom komentar. Lanjut ya. Al-qaidah qala sallallahu alaihi wasallam, ini selesai titik. Ini selesai kelompok yang pertama. Jadi kaidah pertama sampai kaidah kelima itu kelompok pertama. Artinya apa? Artinya kaidah ula, al-qaidatul ula yang kemarin kita baca, al-umuru bimaqasidiha, itu termasuk kaidah kubro. Kaidah kubro. Nah, kaidah yang kedua, ketiga, empat, dan yang kelima, ini adalah kaidah cabang dari kaidah yang pertama itu. Tapi di kitab ini, kemarin saya jelaskan, di kitab ini tidak ada pembagian seperti itu. Jadi dilanjut 1, 2, 3, sampai 40. Nah, kalau di beberapa kitab yang lebih sistematis, yang lebih bagus, ini dikelompokkan.
Jadi kaidah yang pertama di sini al-umuru bimaqasidiha itu adalah kaidah kubra. Dalilnya apa? Dalilnya innamal a'malu binniyat. Nah, kaidah yang keempat, yang kedua sampai kelima itu adalah kaidah cabang dari kaidah yang pertama. Nah, sekarang masuk kepada kaidah kubra yang kedua. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini itu masuk ke pembahasan di bawahnya ya, bukan masuk ke pembahasan sebelumnya. Jadi jangan bilang kok ini adalah dalil dari contoh atau dalil dari kaidah yang kelima, itu salah. Jadi qala ini nih yang akan dibaca ini adalah dalil dari kaidah yang keenam atau dalil dari kaidah kubro yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum, apabila ragu oleh salah seorang kalian, fi solatihi, pada solatnya ahadukum, falam yadri, lalu dia tidak tahu, asalla thalasan, apakah telah solat ia ahadukum akan 3 am arba'an atau 4, falyatrahi syakka, maka hendaklah buang ia ahadukum akan keraguan, wal yabni, dan hendaklah mendasarkan, hendaklah dijadikan pegangan, dijadikan dasar, menjadikan dasar ia hadukum ala mastaikona, atas sesuatu yang yakin ia orang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini mengatakan pemahaman globalnya adalah kalau ada seseorang ragu di dalam solat, apakah dia sudah solat 3 rakaat ataukah dia sudah sholat 4 rakaat, maka hendaklah membuang keraguannya. Ragu dibuang dan pegang dan lanjutkan keyakinan yang dia miliki. Contohnya, ya masuk kaidah dulu ya, itu dalilnya. Al-qaidatus sadisatu, kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam kalau diurutkan dari yang pertama kemarin. Al-yakinu la yuzalu bisyakki, sebermula keyakinan itu ialah tidak bisa dihilangkan ia keyakinan dengan keraguan. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha, diantaranya amthilah, man syakka fi sholatin, barang siapa yang ragu ia orang pada solat. As-shalla thalathan am arba'an, apakah telah solat ia man akan 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyabni, maka hendaklah membangun, hendaklah mendasarkan ia orang ala thalathi, atas 3, bi annahu, karena sesungguhnya 3, al mutayakkinu, ialah yang diyakini. Ketika seseorang dalam solat lalu dia ragu apakah dia apakah dia masih di rakaat ketiga ataukah sudah masuk ke rakaat yang keempat. Maka kalau ragunya tentang 2 ini, maka buang keraguan, tetap dengan keyakinan. Maka buang yang 4 rakaat, karena 4 rakaat itu yang diragui, dan tetapkan sholat itu kita masih berada di rakaat yang ketiga. Muncul pertanyaan, kenapa kok rakaat keempat ini yang masykuk? Kenapa yang 3 ini yang mutayakin? Ya, karena kalau kita ragunya apakah dia rakaat yang ketiga ataupun rakaat keempat, pasti dia yakin dia itu sekarang rakaat yang ketiga. Tapi dia ragu apakah dia sudah masuk yang keempat ataukah belum masuk yang keempat. Yakin dia kalau dia sudah rakaat yang ketiga, tapi dia ragu apakah dia sudah masuk rakaat yang keempat ataukah belum masuk ke rakaat yang keempat. Maka keraguannya ini masuk sudah belum dibuang, tetapkan yang keyakinan. Apa yakinnya? Dia yakin bahwa dia sedang berada di rakaat yang ketiga. Jadi misalnya ragu 3-4, tetapkan 3 rakaat, tapi nanti di akhir sebelum salam disunahkan menambah sujud sahwi. Itu. Minha, diantaranya man tayaqqanat taharata, orang yang yakin akan bersesuci, wa syakka fil hadathi, dan ragu ia man pada hadas, fahuwa tahirun, maka ianya man itu, ianya orang ialah suci. Ada orang
Dia yakin tadi sebelum ke masjid dia sudah berwuduk. Saya yakin udah berwuduk. Tapi dia ragu, tadi di tengah jalan apakah dia kentut atau tidak. Nyampe di masjid pas mau sholat, tadi saya di jalan kentut enggak ya? Saya yakin tadi saya sebelum ke masjid di kamar mandi saya sudah wuduk, tapi saya ragu apakah tadi di jalan saya kentut sehingga menyebabkan wuduk saya batal ataukah tidak. Yakin sudah berwuduk, ragu apakah wuduknya batal atau tidak. Maka kaidah tadi, keraguan itu dibuang, maka tetapkan keyakinannya. Maka kalau seperti ini, fahuwa thahirun, maka orang tersebut statusnya adalah masih dalam keadaan suci. Nah, itu. Dia ragu. Ingat ya, ini ragu bukan yakin. Ingat, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Tapi keyakinan bisa dikalahkan dengan keyakinan. Misalnya tadi, saya yakin kalau saya sudah berwuduk tadi sebelum ke masjid. Lalu, saya juga yakin kalau di tengah jalan tadi saya kentut. Kalau seperti itu, ya batal keyakinan yang wuduk tadi itu. Kenapa? Karena keyakinan yang pertama dikalahkan dengan keyakinan yang kedua. Tidak, Zat. Tidak sengaja kentutnya, Zat. Apa tadi, Zat? Karena lari-lari tadi keluar sedikitnya, Zat. Tetap ya, tidak ada ya. Mau terpaksa, mau nggak sengaja, mau sedikit, mau bunyi, nggak bunyi, mau bau. Yang namanya kentut itu membatalkan wudhu. Ya, nanti berapa orang nanti, kamu kentut batal? Enggak. Kenapa enggak batal? Sedikit. Tidak ada alasannya ya. Yang namanya kentut, keluar sesuatu dari sabilan, dari dua jalan, itu menyebabkan wudhu kita batal. Minha diantaranya man tayaqqanal hadatsa, orang yang yakin ia orang akan hadas. Dia yakin kalau dia sedang berhadas sekarang. Wa syakka fit taharati, dan ragu ia man pada bersuci. Fahuwa muhditsun, maka ianya orang ialah berhadas. Kebalikan tadi. Jadi dia orang tersebut yakin kalau dia belum berwuduk. Saya tadi di kamar mandi pas mau ke masjid, saya belum berwuduk, masih berhadas saya, kentut saya tadi di rumah. Lalu ragu, tadi saya apakah di tengah jalan tadi singgah di sungai lalu saya berwuduk ataukah tidak. Yakin dia kalau dia berhadas, lalu dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum. Maka kalau seperti itu, statusnya dia itu dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena yang dia yakini adalah dia dalam kondisi berhadas, dan yang dia ragukan adalah dia dalam keadaan bersesuci. Wa bi ma'na hadzal qaidati, dan ialah dengan makna ini kaidah ukhra, kaidah yang lain. Apa ini? Ada bunyi kaidah yang lain tapi masih mempunyai makna yang sama dengan kaidah ini. Itu maksudnya. Apa bunyi kaidahnya? Innama thabata biyakinin, sesungguhnya sesuatu yang tetap ia sesuatu dengan keyakinan. La yartafi'u, ialah tidak hilang ia keyakinan, tidak hilang ia sesuatu illa biyakinin, kecuali dengan keyakinan tadi. Jadi sesuatu yang dilandasi keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan. Kalau sesuatu keyakinan dilawan dengan sesuatu yang diragukan, maka yang diragukan ini kalah. Kenapa? Karena statusnya itu lebih rendah, statusnya itu di bawah. Jadi kaidah dua ini sama, tapi yang biasanya dipakai, yang masyhur itu adalah kaidah yang di atas itu, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ketujuh, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, sebermula asal ialah tetapnya sesuatu, yang ada ia sesuatu atas sesuatu yang ada ia sesuatu. Itu cara mengartikan ya. Artinya apa? Pada asalnya sesuatu itu ditetapkan berdasarkan keadaan dia sebelumnya. Sebelumnya gimana keadaan dia tetap sama dia? Seperti ini, maka lanjutkan keadaan itu. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Al-amsilatu minha man akala akhiral laili, barang siapa yang makan pada akhir malam,
wa syakka fi tulu'il fajri, dan ragu ia orang pada terbit fajar, sahha shaumuhu, niscaya sah oleh puasanya orang. Kenapa? Li'annal asla baqaul laili, karena sungguhnya asal itu ialah tetap malam. Ada orang, ini pas nih ketika puasa. Misalnya subuh, kalau di sini jam 4:30 misalnya. Jam 4:30. Bukan jam 4:30 ya, 4:30 lewat, anggap jam 4:30 aja. Jam 4:30. Subuh jam 4:30. Lalu dia makan di akhir malam, anggap dia makannya jam 4:30 kurang. Dia makan jam 4:30 kurang. Lalu setelah dia makan, dia ragu, tadi itu dia makan itu apakah masih di malam hari ataukah sudah terbit fajar. Ragu. Tadi saya makan masih di malam hari ataukah sudah terbit fajar. Maka kalau kasusnya seperti ini, puasanya sah. Kenapa puasanya sah? Karena dianggap baqaul laili, karena dianggap malamnya itu masih tetap. Awalnya malam, yang baru datang itu adalah yang baru datang itu adalah fajar. Jadi ditetapkan keadaan yang ada, keadaan sebelumnya yaitu al-lail malam, dan yang fajar ini dianggap tidak. Ini kalau ragu ya, ingat lagi-lagi kalau ragu, bukan kalau yakin. Terus gimana dengan imsaknya di Indonesia ini? Biasanya imsak di Indonesia ini kebanyakan itu sebelum terbit fajar. Beberapa menit, entah 5 entah 10 menit itu sudah bunyi sirine, katanya imsak. Itu maksudnya bukan imsak bukan imsak dengan makna puasa yang subuh kemarin kita diskusikan, bukan. Tapi imsak di sana mungkin menurut pemahaman Al-Fakir, di sana maksudnya siap-siap, hati-hati, bentar lagi subuh, berhenti makannya, jangan makan lagi, takutnya nanti ketika sedang makan azan subuh, terbit fajar bagaimana. Itu artinya tanbihul imsak, peringatan, warning, hati-hati. Tuh, tapi tetap yang namanya puasa itu terhitung sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar yang kedua atau fajar sodik. Fajar sodik. Minha yang kedua, contoh yang kedua, man akala akhiran nahari, orang yang makan, barang siapa yang makan pada akhir malam, pada akhir siang, bila ijtihadin, dengan tanpa ijtihad, wa syakka, dan ragu ia orang fil ghurubi, pada terbenam matahari, batala shaumuhu, niscaya batal oleh puasanya orang. Dia berbuka puasa, karena berbuka puasa pasti makannya di akhir siang. Lalu dia ragu, pas sudah makan ragu, ini benar matahari sudah terbenam, apakah sebenarnya masih belum? Dan dia tidak melakukan ijtihad sebelumnya, maka puasanya batal. Kenapa kok batal? Ya karena al-aslu baqaun nahari, karena pada asalnya itu siangnya masih tetap baqaun nahari. Contoh yang ketiga, ta'asaruz zaujani muddatan madidatan. Ta'asaron, miskin ya, kondisi sulit atau miskin lah. Miskin suami istri, muddatan madidatan, akan masa yang panjang, masa yang lama. Sumadda'at, kemudian mengklaim, mendakwah ia istri, adamal kiswati, akan tidak diberi pakaian, wan nafaqati, dan tidak diberi nafkah. Fal qawlu qawluha, maka sebelumnya perkataan, artinya perkataan yang diterima, qawluha ialah perkataan istri. Kenapa? Li'anna baqa'ahuma, karena sesungguhnya tetap keduanya kiswah dan nafkah, fi zimmatihi, ialah pada tanggungannya suami, wa adama adaihi, wa adamu ini salah cetakan ya. La'ala sawab li'annal asla baqa'uhuma fi zimmati, karena sesungguhnya asal ialah tetapnya kiswah, tetapnya pakaian dan nafkah pada tanggungan suami, wa adamu adaihima, dan tidak menunaikan
tidak menunaikan membayar pakaian dan nafkah. Ada suami istri sudah 10 tahun hidup miskin misalnya, 10 tahun hidup miskin. Lalu istrinya ngadu kepada hakim. Hakim, saya sudah lama nggak dinafkahi sama suami saya, nggak dikasih pakaian, makan saya tidak. Maka terus suaminya protes, apa ya? Tak terima. Enggak hakim, udah saya kasih hakim. Meskipun hidup kami miskin kemarin, tapi tetap saya kasih nafkahnya, pakaian saya kasih, tetap saya kasih hakim. Maka kalau ada perdebatan seperti ini, yang dimenangkan adalah perkataan istri. Kenapa? Karena pada asalnya, karena statusnya tadi itu adalah orang tidak mampu atau miskin, maka hutang, kewajiban membayar nafkah dan memberi pakaian kepada istri itu berada pada tanggungan suami, dan suami belum membayar keduanya. Minha ikhtalafaz zaujani, berselisih dua orang pasutri, pasangan suami istri. Fit tamkini, pada tamkin. Tamkin itu istri sudah menyerahkan menyerahkan dirinya kepada suami. Nah, jadi kan dalam insyaallah dalam pernikahan itu ketika sudah ijab kabul kan istilahnya istri tamkin, menyerahkan dirinya kepada suami. Nah, tamkin inilah penyebab suami itu wajib menafkahi istrinya. Artinya apa? Artinya selama istri itu belum tamkin, belum menyerahkan dirinya kepada suami, maka suami belum wajib membayar nafkah. Jadi kasusnya sekarang ini suami istri beda pendapat. Suami istri berselisih pendapat tentang tamkin. Suami bilang, hakim, istri saya ini belum tamkin sama saya, hakim. Istrinya bilang, enggak hakim, sudah dia aja nggak mau hakim, dia sibuk hakim. Selisih. Apa guna berselisih? Beda konsekuensi. Seandainya si suami dimenangkan, maka suami tidak wajib membayar nafkah. Kalau seandainya si istri dimenangkan, maka misalnya sudah sebulan misalnya, lalu si istri mendakwah bahwa dia belum dikasih nafkah, dan dia dibenarkan kalau dia sudah tamkin tapi si suami nggak mau, maka nanti si suami sudah wajib membayar nafkah kepada istrinya. Itu sekarang. Nah, kalau ada gitu seperti apa? Maka kalau seperti itu, fal qaulu qauluhu, makanya dimenangkan adalah perkataan suami. Artinya apa? Si istri dihukumi, dianggap dia belum tamkin kepada suaminya. Kenapa? Li'annal asla adamut tamkini, karena sungguhnya asal itu ialah tidak tamkin. Karena pada asalnya seorang perempuan itu tidak mentamkinkan, apa ya bahasa Indonesianya? Tidak menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Nah, kan kalau tidak ada yang tidak ada ikatan atau apa, kan biasanya kan pada asalnya istri seorang perempuan tidak mungkinlah logikanya menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Nah, itu dijadikan landasan. Nah, jangan landasan. Jadi karena pada asalnya ada mutamkin, maka si suami dimenangkan. Fala yajibu alaihin nafaqatu, maka tidak wajib atasnya suami oleh nafkah. Lianna nafaqata, karena sungguh sebermula nafkah itu tajibu bitamkini, ialah wajib ia nafkah dengan tamkin. Minha, diantaranya contoh, ishtara ma'an, seseorang membeli air, ia orang akan air. Kalau di Jawa, membeli siapa orang akan air. Wadda'a binajasatihi, dan mendakwah ia orang yang membeli, mendakwah ia mushtari binajasatihi, dengan najisnya ma', dengan najisnya air. Tujuannya apa dia mendakwa seperti itu? Liyaruddahu, agar mengembalikan ia mushtari akannya air.
Fal qaulu qaulul ba'i, maka sebermula perkataan yang diterima yang akan dimenangkan oleh hakim, qaulul ba'i ialah perkataan penjual. Ba'i. Kenapa? Li'anal asla, karena sungguhnya asal taharatul ma'i ialah sucinya air. Ketika ada seorang pembeli membeli air, udah dibelinya, udah pergi misalnya, lalu balik, aduh dia, ini air kamu misalnya ada najisnya. Saya beli jus, udah pergi, datang lagi, ternyata di dalam ada bangkai cicak misalnya. Ini apa nih, bangkai kok ada bangkai cicak di jus ini? Nggak mau, saya ganti yang baru. Penjual menolak, mana pula tadi saya beli, saya jual jus ini tadi tidak ada bangkai cicaknya, paling itu kamu buat sendiri aja, mau ganti yang baru ini ya. Kalau ada dua persisian seperti ini dihadapkan ke hakim, maka yang dimenangkan adalah pihak ba'i atau penjual. Kenapa? Karena pada asalnya mabi atau sesuatu yang dijual itu adalah dalam kondisi bagus. Makanya sebelum kita membeli sesuatu, sebelum kita membeli atau bertransaksi lah, itu harus hati-hati. Jadi tengok. Tapi zaman sekarang sulit ya. Zaman sekarang sudah dibungkus, segel rusak berarti membeli. Nah, itu zaman sekarang itu. Malah kebanyakan udah nggak ada khiyar aib lagi. Melangkah keluar dari toko ini, maka barangnya nggak boleh diganti lagi. Kejam kali ya. Sudah hilang prinsip Islam. Islam itu apa? Penjual untung, pembeli untung. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Yang penting saya untung, kamu mau rugi mau untung itu urusan kamu itu. Jadi Islam itu mungkin oke sah, mungkin karena saya itu terpenuhi syarat rukunnya, tapi mungkin qalilul barokah mungkin. Ya, kalau nggak mau dikatakan nggak ada barokah, paling tidak qalilul barokah. Makanya ketika seseorang sudah melakukan transaksi lalu ternyata kok dia menyesal membeli ini, itu si pihak penjual itu dianjurkan, disunahkan untuk membatalkan jual belinya. Seingat saya itu namanya ikolah ya. Saya lupa nama istilahnya apa, tapi seingat saya ikolah namanya. Makanya yang nama jual beli itu penjual senang karena barang dagangannya itu dibeli, dan pembeli senang karena dia mendapatkan barang yang ia butuhkan. Itu sebenarnya seharusnya seperti itu idealnya. Contoh terakhir, syakka fit tahiril mughayyiri lil ma'i, ragu pada sesuatu yang suci, al mughayyiri lil ma'i, yang mengubah air. Hal huwa qalilun, apakah ianya at-tahir al mughayyir lil ma' itu ialah qalil, sedikit, au kathirun, atau banyak. Fal aslu baqa'ut tahuriyati, maka sebermula asal ialah tetap mensucikan. Dalam kitab fikih kita temukan ya, pembagian air itu ada namanya air mutlak, ada yang namanya air mutaghayyir, ada yang namanya air mustakmal, ada namanya air musyammas, ada ini contoh, ada air dan yang keluar dari bumi. Cara alami, tidak lagi air mutlak namanya. Tapi misalnya ada hujan. Waktu saya kecil dulu ada kabarnya hujan darah, wallahu alam tak iya tanda. Entah dulu kan tidak bisa internet ya, belum sure internet dulu. Nah, kalau seandainya ada kenyataan memang dari langit, warnanya warna darah, baunya bau darah, rasanya rasa darah. Pertanyaan apa? Apakah air itu mutlak? Tetap mutlak. Yang penting airnya itu turun dari langit atau keluar dari tanah, keluar dari bumi. Makanya kalau ada air sungai sumur bor itu yang berbau bau tanah itulah, kadang bau lumpur, kadang bau ini, itu tetap mutlak namanya. Kalau air mutlak lalu dicampur dengan sesuatu yang suci,
Nah, kalau air yang mutlak itu berubah, ada dua kemungkinan. Apakah dia taghayyurnya katsir atau taghayyurnya qalil. Kalau perubahan yang terjadi adalah perubahannya banyak kayak ini, yang awalnya air putih lalu dicampur kopi menjadi kopi, sehingga rasanya kopi. Iya kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kopi. Maka air ini tidak lagi namanya air mutlak. Air yang tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi kalau ada air mutlak, lalu dicampur dengan sesuatu, dicampur dengan sesuatu yang suci juga, lalu terjadi perubahan, tapi perubahannya itu sedikit, maka air ini tetap dalam keadaan suci, mensucikan. Nah, sekarang kasusnya ada air mutlak bercampur sesuatu yang suci, tapi dia ragu, ini taghayyur ini termasuk kategori taghayyur, bukan ini ya, contoh lain, ini jelas taghayyur kasir ini. Misal contoh lain, dia ragu apakah taghayyur air ini adalah taghayyur qalil atau katsir. Maka kalau seperti itu, airnya tetap dihukumi mensucikan. Kenapa? Karena al-aslu, karena pada asalnya air mutlak itu bisa dijadikan untuk bersesuci. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Tuh. Jam. Oh, pas. Mungkin sampai di sini dulu diskusi ngaji kita pada malam ini. Insyaallah kaidah fikih ini disambung malam besok. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin yang ada di chat belum sempat dibaca, insyaallah besok akan dijawab. Dan kalau tidak ada halangan, ketemu lagi di besok malam atau besok subuh pengajian kitab fikih ya, Fathul Qorib. Semoga yang kita pelajari malam ini barokah, manfaat, terlebih di bulan Ramadan, bulan berkah. Semoga dihitung, ditulis, dianggap oleh Allah dengan suatu amal ibadah, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.